Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Tahta adalah pengabdian diri. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, tahta atau kedudukan bagi manusia pada umumnya masih merupakan status terhormat yang didambakan dan dikejar. Oleh karena itu, orang akan melakukan apapun dan dengan cara apapun untuk mendapatkan atau menduduki hal tersebut. Orang yang benar-benar waras akan bertanya, untuk apa mengejar tahta atau kedudukan? Apakah untuk berkuasa? Untuk dihormati? Untuk dipuja atau disanjung? Seberapa berharganya diri kita menempati tahta atau kedudukan yang tinggi tersebut? Di dalam lingkup sosial kemasyarakatan, tahta membuat orang mabuk kepayang, tak terkecuali di dalam lingkup religi atau agama-agama. Jika memang benar adanya bahwa tahta dipahami sesempit itu, marilah kita belajar lagi untuk tahu bahwa tahta atau kedudukan tidak bertujuan untuk menegaskan kehebatan, popularitas, atau status sosial seseorang. Saudara-saudariku terkasih, tahta adalah sebuah pengabdian diri demi kebaikan hidup orang lain. Hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Petrus diangkat sendiri oleh Yesus untuk memimpin gerejanya. Yesus melihat dalam diri Petrus ada karisma menjadi gembala dan mengabdikan hidupnya untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ia dipilih Yesus untuk menjadi gembala jiwa-jiwa, bukan untuk berkuasa atau untuk menegaskan status sosialnya yang melebihi para rasul yang lain. Dalam Injil dikisahkan proses pemberian tahta tersebut. Yesus mengawali proses itu dengan pertanyaan soal pemahaman orang kebanyakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Jawaban mereka sangat bervariasi. Ada yang melihat Yesus sebatas nabi yang berkarisma seperti Elia dan Yohanes, dan ada juga yang melihat Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Pertanyaan itu kemudian dilontarkan khusus untuk para rasul. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Demikian jawab Petrus. Atas pemahaman yang benar tersebut, Yesus mempercayakan tahta gereja itu kepada Petrus. Petrus kemudian harus sadar bahwa tahta itu bertujuan untuk menjadi gembala, bukan dengan terpaksa, bukan untuk mencari keuntungan diri, dan bukan untuk memerintah. Seorang pemimpin yang diharapkan menurut Petrus adalah bahwa ia harus bekerja dengan rela, penuh pengabdian, dan menjadi teladan dalam segala hal. Saudara-saudari terkasih, marilah kita merefleksikan hidup dan panggilan kita masing-masing agar menyadari bahwa tahta atau kedudukan sebagai seorang pemimpin adalah untuk menjadi gembala yang mengabdikan hidup untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang. Dengan demikian, jika kita mau menjadi seorang pemimpin,
Berpikirlah dari sudut pandang tersebut. Segala ambisi untuk menjadi pemimpin akan buyar ketika kita memahami bahwa menjadi pemimpin itu harus menjadi pelayan dan mengorbankan hidup untuk keselamatan banyak orang. Jangan menjadi pemimpin yang mau mengorbankan banyak orang demi keuntungan diri sendiri, karena itu tidak imani. Tuhan memberkati kita semua.